PKI ini sebetulnya hanya korban. Jangan lupa ya, Soeharto ini, Ya. sejarahnya, itu bekas tentara Kenil. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Bang Side Channel. Nah ini malam hari ini nih. Ya. Malam hari ini aku dan Bang Tejo. In the house. Iya, kami lagi sowan nih, lagi silaturahmi nih. Iya. Di rumah salah satu sekjen ya, sekjen KBM. Iya Pak, ya. Keluarga besar Marhenis ya. Di kiri saya dan juga di sebelahnya ada Ustadz Martono. Iya. Ya, sudah gak asing lagi Udah buat asing lagi. teman-teman ya. Iya. Gimana kabar nih Pak? Kabar baik-baik. Baik Pak ya. Pak, mana Bang di sini Pak? Share informasi sejarah dulu nih Pak. Dari Bapak selaku pelaku sejarah juga dulu Pak ya. Nah, zaman dulu Pak Karno ya, Bung Karno ya Pak ya. Biar teman-teman kaum milenial paham betul bagaimana sebenarnya Pancasila itu terbentuk dulu. Terbentuknya dan bagaimana dulu dengan sekarang nih Pak. Ada perdebatan. Sebelum sampai kita kepada Pancasila, Iya. pribadi Soekarno dulu. Iya. Karena Oke. Pancasila itu terlepas dari pribadi Soekarno. Iya. Oke, betul Pak. Soekarno ini seorang intelektual. Oke. Seorang intelektual, Ya. dia sangat berbahasa sangat tinggi, tapi mampu menurunkan bahasanya dengan bahasa rakyat, bahasa ekrom, bahasa sekali, Oke. maka gampang dipahami. Gampang dipahami. Misalnya tentang kemerdekaan, Oke Pak. ya, dia bilang begini, apakah penjajah itu? Apakah kolonialisme itu? Oke. Padahal bangsa kita masih banyak buta huruf pada masa itu. Sangat buta huruf sekali. Seperti Sahrir, yang lain-lain, berpendidikan tinggi-tinggi juga sama, Oke. menjelaskan kolonialisme itu kepada rakyat dengan bahasa-bahasa sulit dimengerti. Oke. Tapi Soekarno dia bilang begini, kolonialisme itu, saudara, penjajah itu pencuri bakul nasi katanya. Kalian harus waspada, harus melawan. Kalau pencuri bakul nasi, kalau kalian dicurinya bakul nasi kalian, maka sengsara lah kalian. Kalau itu bangkitlah kita harus melawan. Begitu sederhananya. Dia kan pakai bahasa-bahasa yang sulit. Kolonialisme apa? Kalau dia bilang kolonialisme, itu tuh bingung bingung. Tapi ada tahu dia. Iya. Iya. Di pematang sawah itu dia bercerita itu pencuri bakul nasi. Iya. Jadi komunikatif dia. Sangat komunikatif. Itu mengerti hakikat Pancasila ini, itu tidak bisa mengerti Pancasila ini kalau tidak mengerti Marxisme. Oh, siap. Itu pasti. Orang tidak bisa mengerti Marxisme. Untuk mengerti Marxisme, sebetulnya harus mengerti dulu sejarah pertumbuhan kebudayaan dan perkembangan kebudayaan Indonesia. Satu. Kedua, harus mengerti Marxisme. Marxisme ya Pak. Iya. Tanpa ini tidak bisa mengerti apa itu Marxisme. Karena dengan Marxisme ini dia gunakan sebagai pisau analisa berpikir. Oke. Karena ini teori ilmiah, Oke. ya. Tapi tegas bawah ya, pisau analisa, bukan ideologi. Oke. Jadi itu bedanya dengan komunisme. Kan pisau analisa berpikir begini. Pola pikirnya Pak. Kalau kita makan mangga perlu pisau. Halo. Kita habis kemakan mangga itu letakkan pisaunya. Iya. Bukan langsung sama pisau-pisau telan jadi ideologi. Menurut Bapak nih Pak, izin nih Pak. Iya. Lahirnya Pancasila Pak. Dulu bagaimana, sekarang ini bagaimana penerapannya Pak? Ya kalau penerapannya sudah melenceng lah. Melenceng ya sekarang. Pak ya. Dulu pun Alasannya gimana? sebetulnya begini. Hmm. Saya akan runtut, saya akan ceritakan dari awal ya. Oke Pak. Pancasila ini sebetulnya kan Bung Karno mengatakan Hmm. dia bukanlah pencipta Pancasila. Dia hanya penggali. Nilai Pancasila itu sudah ada dalam bangsa ini. Oke. Itu saya bilang tadi. Ya. Dalam semua bangsa, di tengah-tengah bangsa kita sudah ada istiadat bangsa kita. Ya. Dia sudah tumbuh. Ya. Cuma formulasi Pancasila itu digalilah kemudian oleh Bung Karno. Dia hanya seorang bidan melahirkan aja. Oke. Yakinkah kita di Pancasila bisa mengantarkan kita kepada masyarakat yang makmur? Kalau saya yakin, sebenarnya diperas lagi Pancasila menjadi Trisila. Ya,
menjadi sosial nasionalisme, sosial demokrasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau diperas lagi menjadi Ekasila, gotong royong. Iya. Tapi gotong royong bagaimana? Ini pertanyaan lagi. Tidak semua gotong royong bisa menyelamatkan bangsa ini, mengantarkan kita pada masyarakat adil makmur. Gimana dia? Haruslah gotong royong yang beramal saleh dan beramal kebajikan. Ini bisa mengantarkan kita. Iya, betul, betul. Itu yang dilupakan orang. Garis bawahi lagi, gotong royong yang beramal saleh dan beramal kebajikan. Baru dia connect dengan ketuhanan Yang Maha Esa, ketuhanan. Karena kalau orang bertuhan harus memiliki sifat-sifat Tuhan. Iya. Sifat-sifat Tuhan yang wajib sebetulnya kita adopsi apa? 100% boleh kita adopsi. Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang, pengasih boleh kita adopsi 100%. Iya. Kalau sudah begini kan selamatlah kita kan. Betul, betul, Nah, Pak. ini dia. Baik, oke. Ya. Nah, bagaimana Pak situasi pada era itu Pak? Kita kan Sebetulnya kalau enaknya macam mana dibilangnya? Relatif itu. Kalau secara ekonomi mungkin sekarang lebih enak. Oke. dari Tapi segi ekonomi. ada yang miskin, ada yang kaya, ketimpangan itu jauh kan. Tapi kalau dulu ya kalau susah sama-sama susah. Memang tidak ada apa. Orang masih bisa berjuang. Jadi kan tidak Berjuang sama susah ya, Pak, ya? Iya. Emang wajar kan. Kita masih sedang melawan kolonialisme, neokolonialisme. Iya. Ada misalnya kita merebut Iran Barat. Iya. Kita sedang berjuang demi Korea, Malaysia kan. Wajar memang kita sama susah. Siap. Ya. Baik. Ya. Berarti itu kan Pak, setelah kita mengatasi penjajahan, Ya. termasuk lagi PKI Pak. Iya. Bagaimana Bapak memandang ini Pak? Apakah benar Pak isu itu? Kalau PKI sebetulnya itu kalau saya melihat ya, PKI itu sebetulnya hanya korban. Saya begini, coba Anda apa? Kalau kita bertanya sekarang, benarkah PKI berontak? Nah, itu dia. Ini pertanyaan. Iya. Kalau berapa PKI berontak, secara logikanya 7 jenderal yang mati, 1 perwira tinggi, tidak 1 peluru pun meledak, tidak ada kertas yang berseret di rumah. Tapi katanya mati, terbunuh. Ada apa sebetulnya? Coba kita berpikir. Betul. Ya ada perlawanan ya, Pak ya? Ya, siapa yang membunuh? Pengawal ada. Paling tidak ini kan ada yang orang yang setiap itu paling tidak 1 peleton kan? Iya. Satu peloton. Ya. Iya. Jadi berarti kemana nih? Kok tidak ada perlawanan? Betul. Tapi jenderal itu mati. Iya. 7 jenderal mati ya, Pak. Jadi siapa sebetulnya yang membunuh jenderal ini? Pakai apa dia bunuh? Tentu yang membunuhnya orang paling percaya. Paling pengawal yang membunuh kan? Dengan apa dibunuh? Ini logika aja deh. Iya. Dan logikanya pakai apa? Kalau PKI itu berontak tidak akan bisa dipadamkan begitu cepat. Oke. Cuma sekarang boleh katakan siapakah pengawal ini, dari mana ini prajurit ini? Pengawalnya kan Kostrat, dari Kostrat. Kostrat komandan siapa? Paham. Ya kan? Jadi sama saja dengan Singosari. Iya. Waktu Ken Angrok membunuh Tunggul Ametung, Konspirasi yang settingan ya, Pak, ya? dikorbankan Keboijo. Iya. Keboijo adalah seorang pembunuhnya. Pak, Ya. semesra apa Pak Bung Karno dengan PKI ini Pak? Iya. Kalau itu begini, karena Bung Karno itu seorang pemimpin besar revolusi. Ya. Jadi pada waktu itu Bung Karno sedang melaksanakan revolusi dunia. Iya. Revolusi itu harus punya kawan dan lawan. Harus punya kawan dan Iya. kawan. Siap. Iya. Tentu ada kawan yang strategis, ada kawan taktis. Bagaimanapun kawan yang strategis itu adalah kaum revolusioner. Satu visi. Komunis itu. PKI pada waktu adalah kaum revolusioner untuk melawan imperialisme ekonomi internasional. Barat ya, Pak ya? Iya. Tidak mungkin dia tidak punya kawan. Harus punya kawan. PKI? Ya berubah. Harus kawannya nih.
Kalau nggak bagaimana dia bisa maka dia buat untuk melawan nekolim ini, melawan imperialisme ini. Dia bilang kita harus bangun kekuatan dengan yang revolusioner, dengan force Nasako, Oke. Nasional Agama Komunis. Ya. Mana agama pun yang revolusioner bersatu. Ya, dalam pengertian revolusi adalah menjebol dan membangun. Iya. Menjebol nilai-nilai yang usang, membangun nilai yang baru. Siap. Itu ya, kan. Tapi sering berjalan Pak, kemesraan itu luntur Pak. Ya. Itu karena apa tuh kira-kira Pak? Karena kan Pak yang kita dapat informasi bahwasannya dulu hubungan Bung Karno dengan PKI mesra. Tapi seiring berjalan PKI semakin membesar nih Pak. Jadi tidak terkontrol oleh Bung Karno untuk PKI ini. Iya. Itu kita dapat informasinya. Itu Itu bagaimana Pak sejarahnya itu Pak? Sebetulnya Berjalan. Bung Karno tidak pernah ada luntur. Sampai tahap pun dia kan tak mau dibubarkan PKI kan. Oke. Kalau dia bubarkan PKI tidak dikorbankan dia. Hmm. Cuma masalahnya sebetulnya PKI ini tak revolusioner. Sedangkan Budi Bung Karno kaum nasionalis ini sudah pecah dua. Ada yang gadungan juga. Oke. Kan ada dua. Baik. Gitu kan? Ada yang revolusioner, ada sekitar reaksioner. Oke. Atau marhanis gadungan kan? Iya. Itu dia. Oke. Nah, pertanyaan Ya. simpelnya nih Pak dari Ya. teman-teman Ya. milenial nih Pak. Ya. Sekarang isu-isunya kan bubarkan PKI, kan Ya. banyak yang nggak tahu nih Pak. Ya. Sebenarnya itu bagaimana tanggapan Bapak? Karena PKI dianggap musuh negara begitu. Ya. Kalau bubarkan ya silakan aja kalau memang salah. Boleh. Tapi adili. Jadi Iya, adili. Adili. Iya, adili. Jadi bukan harus disembelih begitu aja. Sebetulnya persoalan internal angkatan darat itu. Oh. Untung, sabur siapa dulu? Itu kan siapa? Bukan. Aku senjata aja ini. Iya. Hmm. Iya Pak. Dari bawah aja. Baik. Nah, berarti Pak, tanggapan masyarakat pada waktu itu mengenai PKI, ini Oh, positif iya. apa negatif? Di zaman dulu nih Pak. Pada waktu itu kan sihir lah. Pasti orang nggak bisa bicara yang benar. Oh. Sampai sekarang pun masih banyak sisanya itu kan. Iya. Orang masih yakin kok Gelwali yang membunuh. Kalau buaya katanya. Sampai sekarang begitu. Itu bukan begitu Pak ya? Ya, jadi kalau begitu rendah kali lah pula mutu tentara kita gitu. Itu penghinaan itu. Betul. Masa bisa tentara kita yang begitu biasa gagah, biasa begini dia tak tahu. Kalah Bisa- sama PKI Pak ya? sama Gelwali kalah pula. Luar biasa. Nah, ini Pak, ketika disuarakan lagi nih Pak sekarang ini Iya. mengenai ideologi Iya. yang HIP Pak. Iya, ya. iya. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak seorang Marhen? Setuju kita itu kan? Setuju ya Pak? Pancasila sejati. Setuju Karena bahwa begini. ada RU-nya gitu Pak? Karena begini, ada sejarah. Oke Pak. Sejarah konstituante tahun 55. Ya. Pada tahun 55 dulu waktu sidang menentukan apakah dasar negara kita, ideologi negara kita ini. Itu untuk mensahkan ini kan dibutuhkan suara 2/3. 2/3 ahli kekuasaan Quorum. quorum itu. Tapi tak pernah itu ada. Yang mendukung Pancasila yaitu TNI, sudah pasti kan, sekarang PKI, Murba dan PSI pasti Indonesia. Masih bercerita gitu ya? Yang lain ini menentang. Tapi sekarang itu mulai tahun 65 itu terbalikkan. PKI beli Pancasila. Padahal berarti PKI ada andil di dalam Pancasila. Iya, ini, iya. Pak. Walaupun mereka tidak bisa mutlak. Katakanlah paling banyak dapatnya cuma 64%. Oke. Kan belum lagi. Cukup korup. Belum cukup quorum kan? Tapi ada andilnya. Iya. Iya. Lebih besar juga. Besar. Maka perlu dilakukan dekret Presiden. Presiden. 5 Juli tahun 1599. 59. Membuat kesuatu kembali pada Undang-Undang 45. Siapa yang berkuasa dia yang benar kan dia. Kalau misalnya saya tanya begini Pak, Soeharto dekat tidak dengan PKI?
Wah itulah. Ah, itu dia. Agak sensitif ya, Pak ya. Ini regerasi. Itu kan kalian bisa tangkap dari itu yang tadi itu. Maksudnya biar teman-teman lebih detail ini, Pak. Ya. Tahunya, Pak. Karena ini kan harus ada fakta sejarah, fakta sebetulnya. Betul. Tapi ini kan tidak pernah sidang. Maka Bung Karno itu kan minta dari sidang. Minta ini. Nah, sidang menunjukkan supaya dibuka. Tapi tak pernah itu. Karena kan di sidang. Oke, siap. Nah, Betul. Paham. karena ada orang keblinger katanya. Kebelingan ya. Keblinger itu siapa itu? Kan? Jangan lupa ya, Soeharto ini Ya. sejarahnya itu bekas tentara Kenil. Iya. Ya, betul. ya, bentukan Amerika ya, Pak ya. Sudah biasa dia bijak-bijak bangsa ini Oh. dari dulu. Itu ya. Udah. Sebenarnya, Pak ya. Iya. Ya juga lah. Dia tentara Kenil. Iya, betul. Itu juga. Artinya terus terang aja. Soeharto naik karena Amerika sebetulnya. Iya. Jadi diperalat. Betul. Sudah itu Soeharto juga turun karena Amerika juga. Betul. Iya. Itu hancur juga. Iya. Apa tuh reformasi itu kan Soeharto Amerika juga. Dolar naik. Dolar. Maaf Pak, apakah Bung Karno nggak membaca situasi sekarang itu Pak? Iya, Bahwasannya sebelum itu terjadi kan termasuk orang dekatnya Pak gitu Pak. Bukan tidak apa. Soekarno kan sudah sakit-sakit. Iya. Di masa tuanya, Sakit Pak ya. bukan sakit pada waktu itu. Dia kan sudah siapkan sebetulnya. Namanya Sudah siapkan dia persiapan dia kalau dia nanti akan tidak lagi pengganti siapa? Ahmad Yani. betul. Jenderal ya, Pak Yani ya. Ahmad Yani siapkannya. Itu makanya Ini maka ambisius ini kan. Betul. Maka di peralat apa ambisinya diperalat oleh Amerika kan. buat jalan suatu macam Iya. skenario untuk membunuh Iya. jenderal ya, Pak ya. Oh, begitu ya teman-teman ya. Ini langsung dari orang yang hidup di masa itu ya. Iya. Iya. Orang yang hidup di masa itu. Bahkan pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Nah, menurut Pak Ustadz Martono nih Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz penjelasan dari Pak Unto Pak? Apa yang saya dengar dari Pak Unto sama dengan apa yang saya dengar dari orang tua saya. Oh, orang tua Pak Ustadz gimana dulu Pak? Biar teman-teman juga tahu. Ya, orang tua saya dulu kan termasuk veteran juga. Oke. Nah, bahkan orang dekat tetapi kena alasan tugas ditugaskan ke Ya. Sumatera. Oke. Bertahun-tahun saya mengorek keterangan dari orang tua saya, tidak mau membuka. Sehingga setelah reformasi barulah orang tua saya mau berbicara kepada saya. Itu pun dia wanti-wanti jangan sampaikan kepada orang lain. Ya. Tapi karena semangat saya tidak bisa ditahan lagi, ya karena ini fakta Iya. harus saya sampaikan juga. Baik. Berarti Pak, kan sebenarnya ini sosok Bung Karno ini sangat mendarah daging nih di Bapak sekarang ini. Banyak saya ya lah. Iya. Ya. Nah itu karena apa sih Pak? Karena kan dulu banyak orang istilahnya yang melihat sosok Karno itu memang wah, tapi biasa-biasa aja gitu. Nah, ini Pak Kok perlu beda dengan penjelasan. Bapak istilahnya yang sampai Kalau saya sampai pula sekarang? karena keyakinan. Iya. Keyakinan tentang ajarannya. Siap. Ya. Jadi saya bukan fanatik begitu aja. Baik. Oke. Keyakinan tentang ajarannya. Ajarannya ini sebetulnya yang membuat saya sangat tertarik dan begini. Di dunia ini Iya. ada 3 ideologi besar. Oke. Satu namanya manifesto komunis. Manifesto Komunis, komunis. Satu Declaration of Independence. Declaration of Ini induk semua. Oh. Maka ada yang ketiga pula Pancasila. Bung Karno ini. Oh, dia membuat salah satu ya, Pak ya, Iya. satu lagi Pak ya. Apa bedanya? Luar biasa nih kan? Kalau Declaration of Independence seperti akar kepeduliannya tendensinya adalah social economic tendency. Oke. Ekonomi. Sedangkan Declaration of Independence ini dia social tendency. Sosialis tenden. Sosial ya. Oke. Oke. Jadi makanya sedangkan Pancasila itu bagaimana? Pancasila itu adalah sublimasi dari keduanya. Artinya digabung pun yang dua-dua lebih tinggi nih. Iya. Tinggi Pancasila Pak Iya. ya. Kenapa?
tendensinya akar kepeduliannya bukan sosial ekonomi aja, bukan humanis saja, tetapi tuntutan budi nurani kemanusiaan. Oh, malah lebih dalam ya Pak ya? Tuntutan budi nurani kemanusiaan. Itu dia. Jadi karena itulah saya sangat cobalah. Kalau orang misalnya, apakah kita utuh kemanusiaan kita tidak bisa ekonomik saja. Cukup kita misalnya ekonomi secara manusia belum terpenuhi semuanya. Oke. Iya kan? Kalau kita punya rumah, perlu punya tanah. Tapi kita cukup saja. Tapi di samping itu, kebutuhan manusia ada kebutuhan namanya jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Ini ada. Jadi nggak bisa satu aja. Kalau kebutuhan jasmani aja, jadi itu kan nggak bisa gitu kan. Kalau cukup rumah cukup apa kita cukup itu saja. Kita kan perlu pendidikan, perlu ini, juga perlu baca kita rohani kita. Betul. Sehingga kita butuhkan pertuhan agama kan. Nah, itu dia. Berarti itu yang Bapak yakini, Iya. Bapak. Nah, untuk pemahaman itu sendiri, Pak, apakah Bapak saja yang paham atau memang masyarakat juga sebenarnya Paham tapi tadi itu, nggak Pak? tahu, Pak? Oh, Ada memang, gimana? ya ini susah ini kalau ini kita bilang kalau Pak, tapi saya yakin masyarakat belum tahu. Karena sudah tidak ada lagi. Karena begini nih, memahami Pancasila ini, semua orang bisa mengerti Pancasila. Mengerti Oke. Pancasila, oke? Seperti kita mengenal buah kelapa. Oke. Kelapa yang sudah tua, kita kupas. Apa yang nampak? Kulit. Itu udah begitu lah orang mengenal Pancasila, sudah dia bilang mengenal Pancasila. Kalau dia kupas lagi, nampak dalamnya. Dagingnya. Dikupas lagi. Apa lagi? Kulitnya lagi belakang. Apa santan? Apa? Serbuk kelapanya Pak. Iya, selalu saja kan. Peras lagi. Tapi ini peras lidah. Tapi ini hanya secara material. Maka untuk memahami Pancasila yang sesungguhnya tidak sederhana. Harus belajar filsafatnya. Filsafatnya. Dalam berarti Pak ya? Dalam. Karena itu ada yang tak bisa kita lihat secara material. Tak bisa kita, tapi ada dia. Apa itu? Kalau kita kembali ke bar tadi, apakah semua tahu? Kalian saya pun macam mana tahu apa yang ada itu? Belum tahu. Zat tumbuhnya itu tak bisa kalian lihat. Maksudnya apa itu Pak? Kalau kelapa tua itu mesti ada zat tumbuhnya, tidak bisa dilihat mata. Oke. Harus terenungkan itu. Kalau tidak ada zat tumbuhnya itu, kan tidak bisa berkembang biak lagi dia. Iya, nggak bisa tua. Dan tidak ada, Pak, ya? Tidak. Oke. Tak bisa regenerasi apa terus. Jadi inilah zat tumbuh. Oke. Pancasila juga begitu. Tapi berapa orang memahami sampai ke situ? Banyak ya Pak. Oke. Nah, berarti menarik tuh, Pak. Iya. Apa perkataan Bapak terakhir? Iya. Berarti Pak, pemimpin negara kita sekarang dan sebelumnya itu apakah 100% paham Pancasila, Pak? Nah, itu dia. Ya ada yang betul, ada yang tidak. Karena kan kita bisa ngeliat dari penerapan dia di Pemerintahan. eranya begitu loh, Pak. Iya. Ah. Karena Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar hukum itu beda. Oh, siap. Beda dia. Dari dasar hukum akan terbatas, harus paham. Kalau ini kan pendalaman harus tahu. Jadi maka kami sebetulnya saya sudah persiapkan ini. Saya karena menyadari di sini, saya akan melakukan kursus reguler di sini, Mamat dulu Pancasila. Untuk masuk ini paling tidak 10 kali pertemuan mesti hadir dia. Untuk kuliah Pancasila Pak ya? Ya, iyalah kursus lah kita bilang. Khusus Pak ya. Kursus lah. Ya, nanti kita didik apa terus di sini aja. 10 orang minum begini. Iya. Ya. Dari mulai lahirnya, pembentukannya gitu Pak ya? Ya itu okelah sejarahnya itu lah. Tapi yang penting paling sebetulnya substansi Pancasila itu, Zat tumbuhnya itu. hakikat Pancasila itu. Zat tumbuh itu kita apa? Tumbuh. Itu nggak nampak. Itu yang tak nampak. Berarti Bapak bilang itu yang masih kurang di masyarakat kita, Pak. Iya. Ibaratnya durian berbunga, tahu berbunga itu? Udah. Sewaktu berbunga, hebat bunga begitu, indah sekali kan. Sebenarnya begitu. Tapi kalau tidak jadi buah dia tak ada artinya apa-apa itu.
Walaupun cantik ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau bisa simpel kita mikirkan Pak, isu-isu PKI tadi yang Pak bilang itu sebenarnya hanya isu-isu aja Pak ya. Itu sejarah nanti akan membuktikannya. Sejarah yang membuktikannya itu. Tapi Pak, kalau misalnya dikatakan Pak sejarah yang membuktikannya, banyak itu sekarang Pak yang menggoreng ke arah politik. Karena politik. Ya silakan aja, tapi artinya kan sejarah yang benar itu kan tetap juga benar, nanti akan terungkap. Oh. Saya bisa diungkap. Maka saya waktu itu nggak perlu apa. Saya kan tidak bisa bercerita banyak seperti itu, menerangkan banyak. Baik. Saya hanya bercerita waktu itu, menyampaikan di muka umum lewat amanat peradaban. Iya. Itu aja. Sesuai dengan daya tangkapnya silakan ditangkap. Oke. Sebetulnya saya sudah jelaskan itu lewat itu semua. Ya, lewat amanat peradaban itu.